panasnya api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panasnya api neraka itu 70 kali lipat daripada panasnya api dunia. Dan para ilmuwan sepakat panas di alam semesta itu adalah terdapat di matahari, yaitu di inti matahari. Jadi ada api putih itu yang paling panas itu 2000 lebih 2000 Celcius lebih panasnya, tinggal dikalikan saja 70 kali lipat, dan itulah panasnya neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amal amali salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa tabaihil kiramil barah, amma ba'd. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Beberapa pekan ke belakang sempat tidak menyapa para sahabat dikarenakan kurang sehat. Mudah-mudahan senantiasa menjadi kifarat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kembali hingga pada kesempatan subuh hari ini kita bisa ngobrol di acara obrolan suriah ini. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat suriah di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat suriah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan sedang viral ya di aplikasi-aplikasi di mana orang-orang menjadikan neraka itu sebagai candaan. Nah, bagaimana nih pandangan agama tentang hal itu? Terus sebenarnya neraka itu seperti apa sih? Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka itu untuk apa? Ya baik, ya lagi viral ya. Baru sehari ini di neraka kayak enjoy gitu ya. Iya. Ya, untuk hal yang terjadi sekarang ini yang marak di video-video itu melalui aplikasi AI atau aplikasi tersendiri gitu ya. Pokoknya sempat kita lihat juga video-videonya. Kategori hukum daripada hal tersebut dikategorikan mengolok-olok agama, istihza, dan haram hukumnya. Bahkan mengolok-olok agama itu dalam tafsiran para alim ulama yang menafsirkan Quran surah At-Taubah ayat 65-66. Bagi yang mengolok-olok agama, Allah itu tidak menerima permintaan maaf mereka. Nggak usah minta maaf, kata Allah. Sesungguhnya mereka sudah dikategorikan kafir setelah mereka beriman. Memang hal-hal seperti ini, mengolok-olok syariat agama itu kayak sepele gitu ya, dibuat candaan, padahal nauzubillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sebagian orang yang berkata tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan mereka menganggap perkataan itu hanya biasa, perkataan yang sepele, tapi perkataan yang sepele ini menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala hingga mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Dan dalam riwayat hadis lain, wailul lillazi yuhaddatsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Jadi ada sebagian manusia yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam vonis celaka orang-orang ini. Bagi orang seperti apa? Yaitu orang-orang yang berkata dusta hanya untuk menyebabkan satu kaum itu tertawa gitu ya, asik-asikan dengan perkataannya, pada perkataannya itu dusta, mengolok-olok agama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
wailullahu, celaka. Maka dari itu hal-hal yang seperti ini kita hindari, apalagi misalkan bagi muslim yang sedang marak-maraknya sekarang video-video seperti itu menjadikan olokan, ejekan ataupun bukan ejekan ya, kayak apa ya, mungkin hiburan gitu ya, kayak dianggapnya sebagai hiburan biar orang lain tertawa. Itu sesungguhnya haram menurut alim ulama, dan bahkan dalam kategori tafsiran Quran surah At-Taubah 65-66 dikategorikan mereka telah menjadi kafir setelah mereka beriman. Jadi dosa besar. Neraka digambarkan begitu seperti nyaman asik gitu ya, nyaman gitu ya, seperti asik-asikan. Umi tahu tidak, ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menyelesaikan penciptaan neraka itu, malaikat Jibril alaihissalam Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk melihat neraka, dan tidak kuasa melihat bagaimana azab Allah, murka Allah itu yang diciptakan menjadi neraka. Malaikat Jibril alaihissalam pun tidak sanggup untuk melihatnya. Para sahabat radhiyallahu anhum, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana gambaran-gambaran neraka, dahsyatnya ajab Allah Subhanahu wa taala di neraka, itu para sahabat itu tidak henti-hentinya menangis. Bahkan sebagian para sahabat berkata, andaikan dulu Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku menjadi seekor burung, maka tidak akan ada hisaban di kemudian hari. Andaikan saja aku hanya menjadi ranting yang tidak akan mendapat hisaban Allah Subhanahu wa taala. Setiap para sahabat benar-benar merasa takut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tentang neraka ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril alaihissalam menerangkan tentang neraka, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun ketakutan dan berlindung dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat diajarkan bagaimana caranya untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada siksa api neraka. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril alaihissalam menerangkan bahwa tingkatan-tingkatan daripada neraka dan umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan menempati salah satu neraka, yaitu neraka Jahanam, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tuh pingsan saking sayang kepada umatnya dan tidak kuasa melihat umatnya harus menerima azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Lah kita malah enjoy-enjoyan gitu, dibuat sebagai hiburan, bahan candaan, bahan tertawaan. Jadi para alim ulama juga sepakat itu masuk terhadap istihza atau mengolok-olok agama yang hukumnya haram. Mereka kafir setelah mereka beriman dan dosa besar. Jadi itu hukumnya. Ketika para sahabat, para nabi, bahkan malaikat pun, malaikat Jibril alaihissalam berlindung daripada api neraka, kenapa kita berani-beraninya menjadikan hal itu sebagai candaan? Jadi seperti itulah hukumnya. Jangan ikut viral kayak asik-asikan, tapi kita tidak mengetahui bahwa ternyata itu membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Umi, pertanyaan selanjutnya apa? Pandangan agama berarti tidak boleh ya, Bi ya? Tidak boleh, jelas. Terus tentang neraka itu sebenarnya seperti apa? Ya. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan gitu. neraka untuk apa gitu ya? Yeah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka jelas sebagai balasan. Di dunia ini kan tempatnya tidak adil. Tempat tidak adil, dan akan menemui keadilan itu nanti ketika Malik Yaumidin.
Allah Subhanahu wa taala raja di hari pembalasan. Dan setiap manusia akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Ketika seseorang kecewa dengan perlakuan sesama manusia dan tidak bisa mengejar keadilan, maka ada tempat yang paling adil, yaitu di akhirat. Ataupun perkara-perkara yang memang dunia ini bukan tempat hisaban, dan kita akan mendapat keadilan yang hakiki itu di akhirat. Jadi sebagai balasan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Tafsir para alim ulama, Maliki Yaumiddin ini jadi sudah nggak ada perantara lagi, Umi. Kalau misalkan di dunia ini orang bersalah masih bisa lepas, orang yang mendapat hukuman masih bisa dikurangi hukuman, ataupun perkara rizki juga masih melalui perantara kan. Orang mau makan harus kerja dulu, dapat uang, beli beras, masih juga harus mengeluarkan tenaga menanak nasi dan sebagainya. Ketika Malik Yaumiddin ini memangnya hasanahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala raja di hari pembalasan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan balasannya itu secara langsung. Ketika mendapat nikmat yang tidak usah bersusah payah lagi, kita akan merasakan nikmat itu. Ketika mendapat azab atas perilaku kita, maka azab itu akan ditimpakan begitu dahsyat dan kita tidak akan bisa lepas. Lalu gambaran neraka seperti apa? Satu, malaikat penjaga neraka itu malaikat yang sangat bengis, tidak pernah tersenyum, dan kita juga harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak berjumpa dengan malaikat ini. Malaikat Malik alaihissalam yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pintu neraka yang dimaktubkan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 77. Juga ada malaikat-malaikat penyiksa, salah satunya malaikat Jamaniyah yang Allah Subhanahu wa taala butakan dan tulikan. Maksud buta tuli di sini sudah tidak mengenal belas kasihan ini malaikat. Malaikat ini senangnya nyiksa, Umi, bagaikan manusia yang senang makan. Jadi meskipun manusia sudah jerit-jerit, sudah kepayahan, sudah tidak tahan dan tidak kuat dengan siksaan, ya karena asiknya, hobinya seperti itu, kebutuhannya seperti itu, maka nyiksa terus tuh malaikat. Nggak lihat perempuan laki-laki, nggak lihat perempuan, nggak lihat laki-laki, terus nggak lihat dia udah kepayahan atau belum. Allah Subhanahu wa taala perintahkan seperti itu, maka terus menerus menyiksa. Bahkan Umi tahu nggak, ahli neraka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan saja. Tapi kan sudah tidak bisa. Kepayahan itu para penduduk neraka menghadapi siksaan yang luar biasa. Jadi dengan malaikat yang begitu bengis, begitu kejam, yang tidak mengenal belas kasihan. Terus panasnya api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panasnya api neraka itu 70 kali lipat daripada panasnya api dunia. Dan para ilmuwan sepakat panas di alam semesta itu adalah terdapat di matahari, yaitu di inti matahari. Jadi ada api putih itu yang paling panas, itu 2000 Celcius lebih panasnya, tinggal dikalikan saja 70 kali lipat, dan itulah panasnya neraka. Subhanallah. Panasnya api dunia juga bisa, manusia bisa hangus, bisa gosong, bisa. Ini panas yang Allah Subhanahu wa taala kali lipatkan. Dan bukan cuma 70 kali lipat, tapi terus dipanaskan. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panasnya api neraka itu Allah Subhanahu wa taala memanaskan selama 1000 tahun agar apinya itu merah membara. Bayangin Umi, 1000 tahun dengan bahan dasarnya itu batu dan manusia. 1000 tahun dipanaskan sampai merah menyala.
kemudian dipanaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun sampai warnanya putih, dan dipanaskan kembali selama 1000 tahun sampai warnanya hitam pekat. Jadi neraka itu gelap, dan 3000 tahun dipanaskan sampai warnanya hitam pekat. Itu dari api neraka. Dan andaikan api neraka itu berhembus ke alam semesta, dalam bahasa kita tuh bocor hanya sebesar lubang jarum gitu, maka hancurlah muka bumi ini. Saking panasnya, saking panasnya. Jadi itu gambaran panasnya api neraka. Dan ahli neraka juga memiliki baju pakaian, Umi. Kayak layaknya di dunia kan, kalau orang masuk sel punya baju tersendiri kan. Di neraka pun ada. Baju neraka itu diciptakan dari api neraka, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq yang mampu menciptakannya. Nggak ada penjahit yang bisa menjahit api kan. Maka dibuatlah pakaian dari api neraka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan baju ahli neraka itu digantung antara langit dan bumi, maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Saking panasnya. Itu baru bajunya. Dan ketika dipakaikan pakaian si ahli neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memakaikan pakaian api neraka saja, baju yang terbuat dari api neraka, tapi mengguyurnya dengan air panas yang sangat mendidih sampai hancur. Itu pakaiannya. Dan selain daripada pakaian, neraka juga memiliki tingkatan-tingkatan. Yang kita tahu kan ada neraka Jahanam, Jahim, neraka Al-Lazza, Hutama, Syair, Syakor, Hawiyah. Yang itu tiap tingkatannya beda-beda dan siksanya juga sangat luar biasa. Seperti neraka Hawiyah yang dimaktubkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka Hutama yang dimaktubkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Humazah kan. Wa ma adraka ma Hutama. Dan apakah kalian tahu apakah Hutama itu? Narullah al-muqadah, api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Jadi siksaan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan di neraka akibat perbuatan kita sendiri. Jadi kes-kesan sebenarnya ketika kita berbuat sesuatu yang zolim, dosa, ya kita sedang membuat perkakas untuk menyiksa diri kita nanti di neraka. Seperti itu. Jadi bukannya Allah tidak Rahman Rahim, tapi apa yang terjadi siksaan di neraka itu akibat perbuatan daripada amal-amal perbuatan yang mereka sendiri, yang dilakukan sendiri ketika masih di alam dunia. Nah, tadi kita sudah ceritakan bagaimana keadaannya dari segi panasnya. Bahkan panasnya itu sudah terasa dari 500 tahun perjalanan. Itu sudah terasa panasnya. Tadi kita sudah ceritakan bagaimana malaikat penjaganya, malaikat penyiksanya, bagaimana pakaiannya, dan ada juga makanan dan minuman ahli neraka. Makanan ahli neraka itu ada yang namanya pohon jakum. Itu pohon jakum itu seperti kepala iblis yang berduri. Ketika dia makan pohon jakum itu, maka hancur kerongkongan mereka. Ya namanya pohon berduri, dan durinya juga bukan duri duri tumbuhan, itu terbuat dari besi durinya. Jadi menyiksa sekali ketika mereka makan itu. Kenapa? Karena mereka dikasih juga lapar, akhirnya mau tidak mau mereka makan, dan makannya juga tidak enak, menyiksa. Belum tampilannya yang sangat menyeramkan, terus dimakan karena lapar, dan ketika dimakan menghancurkan jasadnya.
kerongkongannya hancur, perutnya hancur, berantakan, dan Allah Subhanahu wa taala utuhkan kembali jasadnya karena sudah tidak ada kematian. Sudah tidak ada kematian. Nah, ketika makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan ada yang masuk surga, ada yang masuk ke neraka, maka para malaikat ini memegang tamsil atau gambaran seekor domba Umi. Iya. Di tengah-tengah antara surga dan neraka, dan bertanya kepada ahli neraka dan ahli surga, tahukah kalian apa ini? Maka kedua penghuni ini, penghuni surga dan penghuni neraka, tahu bahwa itu adalah al-maut, karena sudah pada ngalamin semuanya kan, sudah pada meninggal dan ngalamin apa yang namanya maut itu al-maut. Maka pada hari ini al-maut ini akan disembelih. Dalam artian apa? Mereka akan hidup kekal abadi tanpa kematian lagi. Ketika disiksa mereka menginginkan mati agar selesai penderitaan itu, tapi sudah tidak ada. Maka disembelih dan sudah tidak ada kematian lagi. Setiap manusia, setiap makhluk yang menjadi penghuni neraka itu sungguh-sungguh menderita, dan penghuni surga sungguh bahagia dengan diakhirinya al-maut ini dan sudah tidak ada kematian. Makanya ketika disiksa bukannya mati hidup lagi, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan ketika kulit mereka terbakar, maka Allah Subhanahu wa taala ganti kembali dengan yang baru. Dalam artian tanpa melalui proses kematian, tubuhnya kembali utuh dan disiksa lagi. Dan ketika siksaan yang baru saja dilalui masih terasa sakit di badannya, harus menerima siksaan, dan seperti itu terus menerus. Kita kembali lagi, pohon jakum sebagai makanannya yang sudah mirip kepala iblis, ya sudah mirip kepala iblis juga. Rasanya pahit dan begitu panas. Dan ada juga makanan ahli neraka itu bangkai. Bangkai yang sudah berbau busuk. Juga ada pohon dori. Itu yang tidak mengenyangkan. Allah Subhanahu wa taala maktubkan dalam Al-Qur'an, tidak mengenyangkan. Pohon ini tidak memiliki daun dan pohon ini berduri, tidak mengenyangkan, tidak membuat enak, bahkan ketika dimakan membuat hancur jasadnya. Ini makanan-makanan ahli neraka. Lapar dikasih makan, tapi makanan sangat menyiksa dan tampilannya juga sangat menyeramkan. Ada juga minumannya, yaitu minumannya gislin. Minuman ahli neraka, tahu kan gislin? Apaan tuh gislin? Nanah dan darah penghuni neraka. Jadi kan ketika disiksa itu bercucuran darah. Bahkan tangisan ahli neraka sudah tangisan darah karena sudah kering juga air mata, dan yang keluar itu air mata darah. Nah, dari hasil siksaan darah nanah itu dikumpulkan dan dipersembahkan menjadi minuman mereka sendiri yang sudah berbau busuk. Juga ada minuman hamim. Hamim itu air yang mendidih. Jadi ketika diminum, hancur kembali kerongkongan dan perut-perut mereka itu berantakan karena minuman yang mereka minum. Dan ada juga muhal atau minyak yang dididihkan dan dicampur dengan besi timah yang sangat panas. Itu minuman-minuman yang sangat menyiksa, yang ketika diminum menghancurkan jasad. Allah Subhanahu wa taala utuhkan kembali, dan begitu terus menerus. Lapar itu lagi makanannya, haus itu lagi minumannya. Makan tidak enak, minumnya tidak enak. Makannya sangat pedih, minumnya pun sangat pedih. Juga di neraka ada istirahat. Ada istirahatnya juga. Ada istirahat, jam istirahat. Baru Jadi tahu. barangkali lelah dengan siksaan, maka ada jam istirahat. Maka disediakanlah dipan-dipan atau alas-alas tidur dari api neraka. Itu istirahatnya juga sangat menyiksa. Sangat menyiksa. Dipersilahkan untuk istirahat, tidur, mungkin kelelahan dengan siksaan, tapi tidurnya ditikar-tikar dari api neraka. Dan ketika itu ahli neraka mau tidak mau mereka tidur dalam keadaan terlungkup. Dan
Dan ketika sudah dalam keadaan telungkup, maka dilindas dengan besi yang begitu panas sampai daging dan kulit punggungnya terkelupas. Itu tidurnya ahli neraka. Bayangkan, minumnya pedih, makannya pedih, tidurnya pun sangat pedih. Kalau kita sudah tahu seperti ini, nggak mungkin lagi jadi candaan. Justru kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api dan azab nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itulah, makanan yang tidak enak, minuman yang sangat menyakitkan, tidurnya sangat menyakitkan juga. Bahkan dijelaskan tikar selimut dari api neraka yang dimaktubkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 41. Sangat kepayahan, sangat menyakitkan. Dan itulah gambaran-gambaran siksa di neraka. Dan Umi tahu siksaan yang paling ringan di neraka ini yang paling ringan, karena ada beberapa tingkatan. Yang paling ringan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siksaan yang paling ringan ketika ahli neraka itu dipakaikan sandal dari neraka, dan ketika memakai sandal itu bergolak kepalanya sampai hancur. Itu siksaan teringan. Jadi memakai sandal dan harus menginjak kerikil neraka, saking panasnya itu kepalanya bergolak sampai hancur. Itu siksaan teringan. Apalagi yang terberat, apalagi dengan dosa-dosa yang begitu luar biasa yang belum sempat ditobati sampai ke bawah, dan akhirnya menjadi azab yang harus diterima konsekuensi di akhir nanti. Ya, maka dari itu inilah tempatnya kita memperbaiki diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab siksa api neraka. Dan bagaimana keadaan di neraka? Di neraka itu satu gelap yang sangat luar biasa. Di neraka itu gelap dan bau busuk, sangat bau busuk, memiliki tingkatan-tingkatan. Setiap tingkatan terdapat 70 daerah. Jadi ada daerah juga, Umi. Ada daerah-daerahnya dan ada nama-nama daerahnya. Di neraka itu ada 70 daerah, dan di setiap 70 daerah itu ada 70 kampung, 70.000 kampung. Jadi dari 70.000 daerah ada dalam satu daerahnya itu 70.000 kampung. Dan dalam 70.000 kampung itu ada 70.000 rumah-rumah. Ini di neraka loh, gambar neraka, 70.000 rumah-rumah. Dan dari satu rumah itu ada 70.000 sekat atau ruangan-ruangan, bilik-bilik. Dan dalam satu biliknya itu terdapat 70.000 sel-sel atau petak-petak, sel-sel atau kotak-kotak itu. Nah, dalam satu selnya itu satu penghuni neraka disiksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu selnya itu ada 70.000 malaikat yang menyiksa. Terdapat 70.000 pohon jagung, 70.000 pohon dori, dan dijaga 70.000 malaikat yang senantiasa menyiksa. Itu gambaran daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di neraka juga ada percakapan antara penghuni neraka dan penghuni surga, tapi percakapannya itu sangat menyakitkan ahli neraka. Ketika bertanya apa pakaianmu, apa makananmu, dan dijawab begitu megah, begitu nikmat makanannya, dan sangat menyakitkan. Apa yang mereka makan adalah pohon jagung yang begitu menyakitkan, menghancurkan jasadnya. Nah, inilah gambaran-gambaran siksa api neraka, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimpakan kepada manusia atas perbuatannya. Bahkan ada yang bertanya, apakah iblis bisa kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak Rahman Rahim. Kalau misalkan
penghuni surga itu lemah lembut, nggak pantas juga kalau yang misalkan kasar-kasar masuk surga kan. Jadi neraka itu tempatnya orang-orang yang seperti apa, dan surga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga tempatnya untuk orang-orang yang seperti apa. Sebenarnya di alam dunia juga kita bisa mengukur dan menilai diri sendiri. Jangan menilai orang lain loh, menilai diri sendiri. Kita itu sebenarnya pasnya kemana nih? Kalau misalkan dirasa, aduh berat nih harus ke surga, maka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari azab dan siksa api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita senantiasa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita, kalau minta surga itu minta yang paling indah sekalian, yaitu surga Firdaus. Jadi itu udah arahan daripada Nabi. Kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk berlindung dari api neraka, dan kita meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah gambaran-gambaran siksa api neraka dan hukum mempermainkan daripada siksa api neraka yang sekarang sedang marak. Mudah-mudahan sebagai pengingat kepada sesama saudara muslim untuk tidak melakukan hal ini lagi, karena ini masuknya haram, dosa besar, bahkan dihukumkan kafir setelah beriman, seperti itu. Jadi intinya sangat menyakitkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tak kuasa mendengar siksaan daripada api neraka. Para sahabat juga sudah tidak kuasa mendengar daripada siksaan api neraka. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam pun sekelas malaikat tidak kuasa melihat bagaimana azab Allah, murka Allah yang ada dalam neraka. Dan di neraka itu ada yang namanya Jubil Hajan, lembah kesedihan, yang ketika orang sudah masuk ke situ sudah tidak ada syafaat, dan dia akan khalidan pihak, kekal di dalamnya, tidak diangkat Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapat syafaat. Jadi selama-lamanya dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bahkan Jubil Hajan ini ditempatkan di neraka jahanam. Neraka jahanam bahkan dalam sebuah riwayat sampai 70 kali, 100 kali dalam satu hari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Jubil Hajan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, neraka saja berdoa kepada Allah atas azab yang paling pedih di dalamnya itu, yaitu Jubil Hajan. Kita manusia masih bisa mengolok-olok, masih bisa menjadikan candaan neraka itu. Nauzubillah. Sesungguhnya apa yang dimaktubkan dalam Al-Quran, apa yang dikatakan di hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti dan nyata terjadi. Dan kita sangat mengimani bahwa nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan sangat pedih. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan kita dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua saudara-saudara sesama muslim dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.